Profesionalisme adalah sikap mental dalam bentuk komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme, karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua elemen. Penilaian manusia terhadap suatu tingkah laku berupa etis atau tidak etis ini berdasarkan atau bersumber pada hati nurani manusia itu sendiri, dan ditambah dengan adanya nilai-nilai lain yang berkembang di lingkungan tersebut, seperti nilai-nilai adat.
Created using Powtoon. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir. Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya, keutuhan fisik dan psikisnya, keutuhan raga dan jiwanya. Ekspresi manusia dapat melalui penampilan fisik, tingkah laku, nilai-nilai yang diyakini, dan setiap media dalam hidupnya adalah bentuk ekspresi individu. Karakteristik kepribadian tersebut merupakan perpaduan antara bawaan atau warisan yang dibawa sejak lahir dengan faktor lingkungan. 8 tips on professionalism in the workplace. Tip number 1, make being on time a priority. Being late for work or meetings gives the impression that you are unprepared and don't care about your job. Not only does this apply to start times, but also returning from lunch breaks. Tip number 2, dress appropriately. Not every workplace requires a suit and tie, so whatever clothing is accepted should always be neat and clean. Flip-flops, shorts, or tank tops should be saved for the weekend. Refrain from wearing anything too revealing. Tip number 3, stay positive. We all have our days, but we shouldn't take it out on our coworkers or patients in a healthcare setting. Leave the negativity at home and make the best out of your situation. Tip number 4, watch your mouth. There's no place for swearing at work. Using bad language seems as if you have a limited vocabulary. Tip number 5, offer to help colleagues. A true professional is willing to help his or her coworkers when they are overburdened. They aren't afraid to share knowledge, opinions, or simply an extra pair of hands. One person's success reflects well on everyone in the workplace. Tip number 6, don't hide from your mistakes. Take responsibility. Don't be afraid to take ownership of your errors and do your best to correct them, so you don't make the same mistake twice. Tip number 7, don't lie. Dishonesty never makes anyone look good, whether it's lying on one's resume or calling in sick. A true professional is upfront and doesn't hide the truth. And lastly, tip number 8, fight fair. It's inevitable that there will be disagreements in the workplace. Created using Powtoon. Manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat, manusia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan sebagai berikut. Manusia tunduk pada aturan, norma, budaya sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Profesionalisme secara umum dapat dikatakan sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Sikap profesional yang penting diterapkan di kantor adalah tepat waktu, kompeten, menghargai deadline. Sikap profesional yang penting diterapkan di kantor meliputi mengembangkan integritas, bersikap sopan,
menghormati rekan kerja. Jangan membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Perhatikan penampilan. Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu menjumpai Anda dalam program yang akan membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang, berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan inilah Make It Happen with John Robert Powers. Seringkali seseorang menjadi rancu dengan sikap percaya diri yang dimilikinya. Sesuatu yang lazimnya membawa perubahan positif malah menuntun ke arah sebaliknya. Misalnya individu itu menjadi kurang toleran terhadap orang lain atau disebut juga self-centered. Lantas bagaimana agar seseorang memiliki penguasaan diri atau kematangan sikap yang baik? Sejak kapan pembentukan diri perlu dilakukan? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio kami telah hadir Andrew Ardianto selaku Curriculum Director John Robert Powers. Mas Andrew, langsung saja. Kalau kita bicara tentang penguasaan diri atau maturity, ini apa artinya sebetulnya? Jadi maturity itu kalau mungkin kita secara harfiah kita katakan sebagai kedewasaan. Kedewasaan. Ya, kedewasaan di mana sebenarnya ada yang mengatakan apakah kedewasaan ini terkait dengan usia atau tidak. Saya katakan dalam konteks teoritis ya, tapi ternyata dalam konteks psikologis tidak selalu. Tidak selalu. Artinya orang yang sudah berumur bahkan sudah beruban belum tentu juga itu bisa disebut punya kedewasaan tadi. Ada orang yang misalnya gini, usianya bisa dikatakan dia cukup umur. Ya, katakanlah mungkin misalnya 30 ke atas gitu. Tapi pola pikirnya masih cenderung egosentris, masih cenderung mengandalkan itu tadi seperti disebut tentang self-centered itu menggambarkan bahwa dia sebetulnya belum mature, tidak sebanding, jadi pola pikirnya tidak sebanding dengan usianya. Ya. Gitu. Artinya sebetulnya tadi kan kalau kita bicara soal self-centerednya orang yang percaya diri, orang yang percaya diri juga belum tentu sebetulnya punya kedewasaan dalam bersikap. Iya. Jadi kalau mungkin kita seperti yang kita pernah bahas di sebelumnya gitu ya Mas, bahwa kepercayaan diri ini bicara tentang kita mengenali diri kita dan bagaimana kita mengekspresikannya dengan tepat dengan situasi yang tepat. Jadi maturity ini akan sangat terkait dengan bagaimana kita bisa mengerti situasi dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar semau gue kalau bahasa zaman sekarang atau mungkin ada orang yang bilang EGP amat. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia tidak dewasa. Dan itu banyak sekali terjadi sebetulnya. Banyak sekali terjadi. Betul. Nah, kalau kita bicara soal penguasaan diri, berarti kan kita juga harus mengenal karakter diri. Nah, ini kalau kita bicara soal karakter, bagaimana kalau kita pilah atau klasifikasi itu gimana tuh? Jadi kalau kita kembali pada teori lama ya, istilahnya teori lama yang kita bicara ada 4 karakter. Dan ini masih berlaku? Masih berlaku sebenarnya gitu ya, masih berlaku dalam arti ada sanguin, kolerik, melankolis, dan flegmatis. Ada 4 ya? Ada 4 karakter utama yang sebetulnya semua orang punya 4-4-nya. Hanya mana yang memang paling dominan itu yang akan terlihat nantinya. Jadi contoh orang sanguin. Orang sanguin itu orang yang sangat ekspresif, kemana-mana ceria, tapi kalau lagi bete juga langsung kelihatan. Lah begitu dia jengkel sama orang, nggak bisa nutupin perasaannya. Kemudian ada orang kolerik. Kolerik ini tipe-tipe orang yang istilahnya cukup, kalau saya katakan istilah fearless leaders. Fearless leaders jadi orang-orang yang otoriter, cenderung mereka ini dominan di dalam komunikasi dan seringkali bahkan terlihat terlalu mendominasi. Gitu. Kemudian ada juga orang yang melankolis, tipe-tipe orang yang mellow, istilah zaman sekarang gitu ya, mellow, sensitif, cermat. Gitu ya. Kemudian ada flegmatis, tipe-tipe orang yang cuek, tenang, sangat stabil. Nah itu ada tipe 4 karakter ya, dan itu bisa saja dimiliki dalam satu nanti pribadi kombinasinya seseorang. yang akan terlihat. Mana yang akan lebih menonjol di antara itu. Nah ini kan sebetulnya saya nggak tahu persis apakah sejak anak-anak mereka sudah menyadari karakter mereka. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga. Apakah memang sejak kecil mereka sudah harus mengenal karakter mereka? Kalau mereka dari kecil, saya katakan bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil. Nah,
Di mana maka dari itu waktu mereka kecil, disinilah peranan orang tua dan lingkungan yang juga harus bisa memahami karakter anak. Artinya lingkungan dan orang tua juga harus mengenali karakter dan Betul. membimbingnya harus sesuai juga. Benar, karena kalau kita bicara manusia itu adalah makhluk unik, ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan pola asuh orang tua kita kepada anak kita, karena anak kita juga anak yang unik, gitu. Jadi makanya orang tua itu harus bisa mengenali sebetulnya anak saya ini tipenya, karakternya seperti apa dan bagaimana cara dia berkembang supaya dia jadi lebih mature. Ya. Gitu. Nah, itu dari lingkungan dan orang tua. Ya. Tapi kalau dari pribadinya sendiri, Ya. Mas Andrew, apakah Ya. mereka sejak kapan nih mereka sudah harus mengenal bahwa dia itu dari 4 karakter ini Ya. yang menonjol adalah tipe yang mana? Betul. Gitu. Kalau kita bicara dari sejak kapan, sebenarnya sedini mungkin. Sedini Ya, mungkin. kembali lagi pada peranan orang tua, ya memang harus pelan-pelan. Memang kalau kita bilang dari sisi secara tipe karakter saya ini tipe karakter apa, ya mungkin kalau terlalu dini mereka juga belum tentu ngerti. Tapi kalau kita bicara dari sisi mereka sudah bisa mengenali saya ini orangnya seperti apa, bagaimana saya berespon dalam situasi, ya orang tua yang harus membimbing anak ini. Nah, misalnya contohnya dia tipe anak yang memang koleris. Koleris itu kan tipe orang yang kadang-kadang terlalu to the point, suka nggak ada basa-basinya dan bisa bikin kalau cara ngomongnya cenderung langsung. Gitu. Nah, orang tuanya juga harus mulai mengarahkan dong. Orang tuanya, nah kalau bicara jangan langsung to the point seperti itu. Diperhalus kayak. Nah, itu berarti setiap karakter itu ada cara-cara tersendiri. Betul. Nah, kalau di John Robert Power sendiri ini tentunya banyak orang yang masuk ke John Robert Power dengan karakter yang berbeda-beda. Apakah John Robert memperlakukan sama semuanya caranya atau ada kekhususan-kekhususan tertentu? Kalau secara basis teorinya sebenarnya sama. Misalnya dalam arti makalah dan sebagainya cara. Tapi yang berbeda adalah personal approach. Metode untuk kita melakukan approach siswa demi siswa, kita harus unik. Karena kombinasinya kan bisa macam-macam. Ada orang yang mungkin berapa persen koleriknya, berapa persen sanguin. Nah, itu harus berbeda-beda nantinya. Kalau kita sama ratakan, akan ada orang yang tidak mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka, istilahnya kebutuhan emosi mereka. Dan cara unik-unik inilah sebetulnya yang sangat penting sebetulnya dalam mendevelop kepribadian seseorang. Betul. Jadi pada waktu kita mendevelop dengan unik, mereka juga akan lebih memahami. Pertama kan kita harus mengajak mereka mengenali dulu, gitu kan. Saya ini tipe karakter yang seperti apa ya? Kombinasi karakter saya ini apa? Gitu kan. Nah, cara-cara itulah yang nanti kemudian kita terapkan secara berbeda. Dan di John Robert Powers itu juga diajarkan artinya untuk mengenali karakter dari masing-masing mereka yang. Kami justru itu adalah sebuah langkah awal dari mereka untuk mereka bisa tahu nih saya nanti arah pengembangan pribadi saya itu kemana. Apa yang harus saya develop, kelemahan apa yang harus saya tekan, kelebihan apa yang harus saya maksimalkan. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Andrew. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Andrew, ini kalau kita tadi bicara soal ada 4 karakter, ada sanguin, ada kolerik, ada melankolis dan flegmatis. Ada cara-cara unik dalam membimbing atau mendevelop kepribadian mereka. Nah, kalau kita bicara cara-cara terbaik nih, Mas Andrew, bagaimana caranya untuk membimbing keempat karakter itu? Kita ambil contoh, misalnya orang sanguin. Orang sanguin itu karena mereka adalah orang yang ekspresif. Kalau dari cara untuk melakukan personal approach kepada mereka, saya katakan mungkin salah satu yang paling mudah ya, karena tinggal gali aja. Sebetulnya mereka ini keinginannya apa. Mereka ini tipe orang yang begitu dipancing, dikasih trigger sedikit, muntah. Istilahnya begitu. Trigger karena dikit, sifatnya ekspresif tadi. Karena sangat ekspresif dan mereka apa adanya dengan perasaan mereka cepat sekali menceritakan. Gitu kan. Tapi kelemahannya ya mereka harus direm. Karena begitu sekalinya bicara suka kelepasan, nggak tahu waktu. Gitu. Nah, jadi harus ditahan supaya tidak terlalu istilahnya muntahnya jangan sampai kebablasan. Gitu. Kemudian kalau kita berhadapan dengan orang koleris, karena mereka ini adalah tipe orang yang saklek dan cenderung dominan, gitu ya. Salah satu kelemahan mereka adalah
mudah mencari pembenaran diri. Gitu, Jadi mudah. tidak mau salah, Benar. tidak mau dipersalahkan. Benar. Nah, makanya ini mesti hati-hati untuk approach mereka, jangan sampai kita jadi malah menjatuhkan mereka. Gitu. Jadi Artinya cepat tersinggung juga orang seperti ini. bisa jadi seperti itu, tapi lebih kepada tersinggungnya kalau sudah disentil masalah tanggung jawab. Jadi orang koleris itu kalau paling nggak tahan nih kalau udah disentil dianggap tanggung jawabnya nggak beres. Wah, mereka bakal bener-bener panas tuh istilahnya. Nah, makanya kita harus mulai arahkan mereka kepada apa yang harus mereka jaga, jangan sampai kalimat-kalimat mereka mungkin menyakiti orang lain. Itu kan contohnya ada orang yang kalau koleris itu mungkin akan mengatakan, kamu kelihatan jelek lu hari ini. Langsung to the point. Padahal kan kita tahu tidak semua orang bisa kita omongin seperti itu. Kamu kelihatan jelek gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengolah mereka dari cara berkomunikasi. Gitu. Kemudian kalau orang flekmatis. Orang flekmatis ini karena tipe orangnya adalah orang yang stabil, tenang gitu ya. Salah satu kelemahan mereka adalah susah berbicara. Jadi orangnya itu cenderung cuek, makanya gurunya harus lebih aktif untuk menggali. Jadi gali yuk gali lagi. Dan apalagi itu menjadi seni tersendiri untuk menggali. Benar. Saya misalnya gini, dan mereka selalu merasa tidak ada apa-apa. Itu salah satu kelemahan orang flekmatis, Gurunya mungkin akan bertanya, kamu lagi ada masalah apa? Mereka akan cenderung mengatakan, enggak apa-apa, itu baik-baik aja. Nah, tapi guru-guru, makanya seninya menjadi pengajar itu harus bisa menggali, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menggali mereka. Gitu. Jadi, pernah nggak di sini lagi ngalamin begini? Nah, biasanya mereka juga akan jawabnya, ya biasa aja. Itu biasa aja. Nah, biasa aja itu harus dicari dulu akarnya apa sampai kita menemukan. Maaf, kalau kita bicara soal yang flekmatis tadi, ini bukan sebetulnya karakter bahwa dia orang yang dalam bahasa Jawa mungkin rimo ing pandung gitu ya, maksudnya sabar segala macam. Bukan seperti itu sebetulnya, tapi justru menyimpan permasalahan seperti itu. Bisa dua-duanya sebetulnya. Tipe orang yang memang kelebihan mereka adalah ketahanan mental yang relatif lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Dikasih kerjaan bertumpuk-tumpuk, mereka ya itu tadi nerimo, gitu kan. Tapi begitu mereka nyadar bahwa mereka lagi ada masalah, biasanya udah telat, udah overload. Ya sama seperti komputer yang kita pikir memorinya gede ya, dipasangin, kita nyalain program secara sekaligus bersamaan, tiba-tiba aktif semuanya, udah hang. Nah itu juga bisa terjadi pada karakter flekmatis ini kalau mereka tidak. Makanya kalau nggak digali, kalau nggak digali mereka tidak berusaha untuk menceritakan mereka lagi. Mungkin yang mereka rasakan bukan masalah. Kita ajak aja, cerita aja walaupun tidak merasa ada masalah, cerita aja. Dan kalau itu tidak dilakukan, ini bisa jadi bom waktu istilahnya seperti itu. Betul. Ini akan jadi gunung berapi pasif. Sekalinya meledak, damage-nya lebih besar daripada gunung berapi aktif. Nah, kalau yang melankolis itu gimana, Mas Andrew? Nah, melankolis ini tipe orang yang cenderung cermat, feeling-nya cenderung sensitif. Jadi, misalnya gini, saya ambil contohnya paling simpel kalau orang melankolis itu lagi hujan aja. Lagi hujan, dia akan membuat puisi tentang hujan. Kenapa? Dia melihat rintik-rintik airnya itu cantik sekali, dia akan bikin puisi tentang hujan. Nah, karena dia ini orang yang sensitif, biasanya sense of art-nya tinggi. Tapi ya itu, sensi. Hati-hati jangan sampai nyentil. Nah, tapi kita bisa, karena mereka juga orang yang cermat, kita bisa arahkan mereka pada pemikiran-pemikiran yang logik. Kasih pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat mereka berpikir, oh iya ya, oh iya ya. Jadi sebagai seorang pengajar, seni sebagai seorang pengajar salah satunya adalah harus bisa berbicara, memahami dan kita bisa berbicara dari sisi point of view orang yang kritis. Gitu. Sehingga membuat mereka, istilahnya kalau saya istilahkan jadi perang paradigma lah. Gitu. Nah, Mas Andrew, ini kalau kita bicara ada 4 karakter tadi, dan ini menjadi penting bagi mereka untuk mengenal, mana yang paling baik kalau kita lihat dari 4 karakter ini? Kalau kita bicara yang paling baik, tidak ada yang paling baik, Mas. Tidak ada yang paling baik sebetulnya. Karena manusia itu unik. Gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia satu lebih hebat daripada yang lainnya. Semua manusia equal di mata dia. Gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saat kita mengenali, buat saya lebih cenderung mengatakan bahwa
apa yang terbaik yang bisa saya lakukan kepada orang lain. Artinya kalau kita bicara 4 karakter ini, tiap karakter harus menjadi karakter terbaiknya. Yes. Sanguin menjadi sanguin yang terbaik, Ya. begitu juga melankolis dan pragmatis dan koleris tadi. Ya. Maka dari itu dibutuhkan kematangan itu tadi, maturity. Jadi orang yang matang, contoh lagi seperti orang sanguin. Orang sanguin kalau dia talkative dan dia tidak bisa ngerem pembicaraannya, dia tidak matang. Tapi orang sanguin yang matang, dia tahu kapan waktunya dia berbicara, dia juga tahu apa yang harus dia ucapkan tepat pada waktunya. Iya. Nah, itu Mas jadi, Andrew, kalau kita bicara soal karakter ini, kalau boleh mungkin direview sedikit, pentingkah bagi keberhasilan atau kesuksesan seseorang untuk mengetahui karakter pribadinya? Ya, saya katakan sangat penting. Sangat penting. Sangat penting, karena ini kalau mau bicara tentang talent, gitu, salah satu moto John Powers adalah unleash your potential, gitu kan. Kalau kita mau bicara, program ini juga namanya Make It Happen, gitu ya. Kita kenali talent kita. Salah satu talent yang paling basic yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah karakter itu tadi. Dan kalau kita tahu bagaimana kita mengembangkan setiap karakter, mau pekerjaan apapun, saya katakan dia sanggup. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa orang flekmatis karena dia stabil, susah jadi marketing. Yeah. Nah, itu kan. Karena kan orangnya kan tenang, alon-alon asal kelakon, orang Jawa bilang ya. Dan jarang bicara juga. Betul, jarang bicara. Tapi ternyata mungkin dia bisa menjadi seorang marketing yang handal karena dapat kliennya orang-orang sulit. Orang-orang yang butuh ditelatenin, ya itu dia bisa menjadi marketing yang baik karena tidak mempengaruhi. Sebetulnya kalau dia bisa matangkan, dia bisa berbicara cool headed. Dia adalah problem solver yang sangat handal sebenarnya. Artinya dengan mengenali pribadi kita, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Benar. Baik, Mas Andrew, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Andrew, di awal tadi kita bicara soal self-centered atau yang mungkin biasa disebut juga egosentris ya. Dan ini bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Nah, kalau kita bicara bahwa itu berawal dari sebuah kepercayaan diri yang kebablasan atau mungkin orang bilang PDOD ya, percaya diri overdosis. Nah, bagaimana cara kita bisa kalau ini ngegas mungkin harus diremnya itu bagaimana? Jadi gini, sebenarnya istilah yang sebuah ilustrasi yang sangat bagus dari Mas Rudi ya, bahwa kita seperti berkendara. Kalau berkendara itu walaupun teorinya ada teorinya ya gini gitu, tapi pada waktu kapan kita menginjak gas dan kapan kita menginjak pedal rem sesungguhnya itu kita akan rasakan pada waktu kita berkendara secara sesungguhnya, gitu ya. Jadi baru kita, walaupun kita pakai simulator sehebat apapun, tapi waktu kita berada di dalam situasi yang sesungguhnya, ya kita harus tahu. Nah, maka dari itu dibutuhkan istilahnya humbleness itu. Jadi kita bicara tentang kerendahan hati. Gitu ya. Orang yang humble adalah orang yang selalu siap untuk diberikan masukan. Kenapa? Karena dia akan menilai bahwa masukan itu baik untuk dia. Sepedas apapun sebuah kritikan itu dia bisa olah menjadi kritikan yang membangun buat dia. Ya. Nah, kalau kita bicara soal humbleness nih, Mas Andrew. Tadi kan kita bicara soal self-center yang egosentris dan apakah ini nih artinya dia belum punya humbleness tadi ya, belum punya kerendahan hati itu. Apakah ini memang harus dilatih untuk itu? Kata dilatih itu benar. Jadi kalau dibilang nggak punya, sebetulnya dia punya. Sebetulnya dia punya bibit, tapi masih bibit. Ya, memang harus disiangi, harus dipupuk, disiram. Intinya adalah kembali pada mungkin pembicaraan kita minggu sebelumnya tentang habit gitu ya. Kita harus mengubah dulu habit kita day to day basis. Kalau kita siap dikoreksi, ya kita harus siap kapanpun dikoreksi. Karena kita tidak bisa expect orang akan mengkoreksi kita kapan. Gitu ya. Tiba-tiba ada bos di kantor yang memang tipenya orang belak-belakan memberikan kita masukan tak. Ya kalau kita tidak siap, kita tidak menjaga kerendahan hati itu, pasti konflik.
Artinya memang kita selalu harus siap untuk itu ya. Yes. Bukan bisa menerima kritik pada saat kita mau benar. gitu. Kalau minggu lalu kan sempat dibahas bahwa kritikan harus disampaikan kalau memang orang tersebut siap menerima. Itu dalam point of view kita melakukan kepada orang lain. Tapi kalau orang lain lakukan ke kita, saya katakan kalau orang perang tidur, ya dia nggak waspada. Orang perang berjak tidur aja mesti siap-siap, gitu loh. Tiba-tiba diserang kena night attack, ya kalau mereka tidak siap habislah. Ya. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara soal rendah hati, Mas Andrew, ya. sama nggak dengan rendah diri? Beda. Berbeda. Ya. Gimana bedanya? Rendah hati berbicara tentang kemauan kita untuk kita dikoreksi dan keinginan kita juga untuk terus berkembang. Sementara rendah diri itu lebih kepada minder. Rendah diri itu lebih sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi rendah diri itu dia merasa dirinya selalu tidak mampu. Gitu kan. Sementara kalau rendah hati dia bisa mengatakan mungkin saat ini saya belum, tapi saya akan jadi lebih dari sekarang ini. Orang yang rendah hati akan selalu mengatakan bahwa esok itu akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Yang rendah hati. Ya. Kalau rendah diri? Kalau rendah diri sih mereka akan cenderung, mereka dalam hatinya mungkin akan cenderung mengatakan kayaknya udah nggak ada harapan deh buat saya. Artinya orang lebih bisa dibilang ini justru butuh kepercayaan diri kalau orang-orang rendah diri. Betul. Justru disinilah kepercayaan diri itu penting. Ya. Nah, kalau kita bicara soal kerendahan hati tadi, Mas Andrew, dan kita di awal juga bicara soal maturity atau kedewasaan. Apakah ini juga berhubungan dengan bagaimana cara kita beradaptasi pada lingkungan? Kalau kita bicara tentang maturity, tentunya ya. Kembali lagi kita berada di dalam sebuah lingkungan yang tentunya punya ekspektasi terhadap kita. Makanya kita akan sangat dibutuhkan kemampuan kita untuk kita terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dimanapun kita berada, kita harus bisa jadi orang yang nyaman bersahabat dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, gitu kan. Itu. Dan humbleness atau kerendahan hati itu sangat diperlukan dalam proses kita beradaptasi terhadap lingkungan. Betul. Ya, artinya kalau kita bicara humbleness dan maturity, ini adalah ada saling terkait dan saling saling menentukan antara kedewasaan dan kerendahan hati. Kerendahan hati akan terus mendewasakan orang dan kedewasaan orang akan terlihat dari kerendahan hatinya juga. Dan itu bisa tercapai kalau kita mengenali diri, siapa kita, karakter kita, apakah kita sanguin, koleris, atau phlegmatis ataupun melankolis. Betul. Ya, baik Mas Andrew, terima kasih banyak sudah bersama kami di Make It Happen with John Robert Powers. Ya, sukses. Ya, dan pemirsa, sebelum kita tutup acara kita, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.